Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risyana Walfadila Aryan dengan NPM 052 akan membawakan video dengan tema Melangkah Lebih Jauh ke Negeri Jiran, Kisah Sukses Ekspor Tanjak Melayu. Dalam video ini kita akan melihat bersama-sama bagaimana proses pembuatan Tanjak Melayu yang biasanya diekspor ke Malaysia, sekaligus berbincang langsung dengan owner Tanjak Siak. Yuk ikuti keseruannya. Tanjak merupakan sebuah penutup kepala tradisional yang biasanya dikenakan oleh etnis Melayu dan Indonesia. Biasanya, tanjak digunakan oleh kaum laki-laki. Meskipun begitu, tanjak juga digunakan oleh perempuan. Tanjak biasanya dibuat dari kain songket yang dilipat dengan sedemikian rupa atau yang terkadang disebut sebagai solek. Pada masa lampau, tanjak ini digunakan sebagai perlengkapan pakaian di Palembang yang dipakai oleh bangsawan dan tokoh masyarakat. Sementara pada masa sekarang, tanjak digunakan untuk fungsi keupacaraan, misalnya saja pernikahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jailani. Saya produsen Tanjak Siak, yaitu ikat kepala untuk pria khas Melayu yang terbuat dari bahan songket dan macam-macam lainnya. Awal mula memulai bisnis ini dari 12 Februari 2017 sampai saat sekarang ini. Memulai ekspornya sekitar 1 tahun setelah berdirinya, karena melihat ada potensi untuk ekspor, karena di sana juga merupakan ciri khas daripada Melayu. Jadi kita mengincar negara yang punya potensi ya untuk memasarkan produk ini. Ekspor ya kendalanya ya pertama mencari buyer yang di sana, terus untuk proses shippingnya, untuk pengirimannya juga mencari ekspedisi yang tepat juga lumayan lama gitu kan. Soalnya untuk mencari harga yang sesuai supaya tidak boros dalam ongkos kirim gitu. Jadi ya paling kendalanya itu aja. Tips bagi pemula ya harus tahu apa sih yang dibutuhkan oleh negara yang menjadi tujuan untuk kita ekspor. Dari segi kualitas, dari segi harga harus bisa diterima sama mereka gitu. Dan produknya harus sesuai dengan permintaan di sana gitu. Dan kita bisa menyalurkannya dengan baik ke sananya gitu, dari segi harga maupun dari segi kualitas. Tanjak dibuat dengan kain songket yang dibentuk sedemikian rupa dan dijahit dengan baik menggunakan mesin. Pada bagian kepala, tanjak ini diberi bantalan busa tipis agar bisa digunakan dengan nyaman. Pada bagian belakang tanjak yang diproduksi Tanjak Siak juga menggunakan perekat sehingga memudahkan untuk adjust dengan ukuran kepala masing-masing customer. Model yang dijual oleh Tanjak Siak juga bermacam-macam, baik jenis maupun warnanya bisa disesuaikan dengan tema atau preferensi masing-masing customer. Permintaan tanjak meningkat ketika banyaknya upacara pernikahan seperti di bulan Syawal jika di Indonesia dan setelah Idul Adha di Malaysia. Selain itu, ketika Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha, hari kemerdekaan dan tahun baru juga membuat tanjak dicari dan diminati. Kesempatan memasarkan tanjak sangat amat luas.
Etnis Melayu tersebar di sebagian besar wilayah ASEAN dan negara-negara lain. Yang paling banyak berada di Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, dan Thailand. Etnis Melayu di dunia tercatat sebanyak kurang lebih 27 juta jiwa. Dengan keadaan saat ini, kita bisa dengan mudah memasarkan Tanjak tidak hanya ke sekitar 8 jiwa etnis Melayu di Indonesia saja, namun ke 19 juta etnis Melayu yang ada di luar negeri. Contohnya dengan memasarkan produk Tanjak di berbagai e-commerce, seperti Tanjak Siak yang memasarkan Tanjaknya di Shopee, ada Shopee Indonesia, Malaysia, Singapura, Bukalapak, Lazada, halaman Facebook dan WhatsApp. Kita juga bisa mengunjungi Instagram @tanjaksiak dan klik link untuk terhubung langsung dengan akun Tanjak Siak di e-commerce pilihan kita. Setelah mendengar pengalaman Bapak Jailani dalam menekuni bisnis Tanjak hingga bisa ekspor ke luar negeri, ditambah dengan kemudahan menggunakan e-commerce dan banyaknya informasi yang telah tersebar di internet, membuat kita bisa lebih mudah dalam melakukan ekspor ke luar negeri. Khususnya untuk target pasar tertentu, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih yang diminati oleh target pasar tersebut, kemudian melakukan pemasaran yang baik. Apalagi zaman sekarang dengan adanya e-commerce dan lain-lain, kita sangat mudah melakukan borderless selling. Kita juga bisa menggunakan sosial media untuk lebih terhubung dengan target pasar yang kita inginkan. Sekian video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.